Bab 159. Dan ban 160. Kaya 7 turunan. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Bagi Anita, Tama adalah sosok yang sangat dia kagumi sekaligus idolai. Dia mendengar bahwa Tama membuat obat ajaib. Anita pun tidak menduga bahwa Tama masih memiliki kemampuan itu. Membuat obat ajaib. Albert menghela nafas sesaat dan berkata, akhirnya menemukan orang yang sangat luar biasa. Papa mendengar kabar ini beberapa hari yang lalu. Bahkan dokter jenius seperti Dr. Wisnu pun sampai memberi hormat kepada Pak Tama. Obat ajaib itu benar-benar ajaib. Sakit separah itu pun masih bisa disembuhkan. Ya Tuhan, benar-benar luar biasa dia. Hati Anita sedikit bergetar. Keluarga Anita sejak dulu bisnis obat-obatan timur. Sampai sekarang pun masih menjalankan bisnis itu. Tidak heran kalau Anita begitu memahami seluk-beluk pengobatan Tiongkok. Dr. Wisnu adalah ahli di bidang obat-obatan Tiongkok. Dia sangat senior dan menjadi rujukan oleh semua dokter ahli pengobatan timur itu. Tidak ada dokter yang tidak mengenal dia. Namun, tanpa diduga, levelnya masih jauh di bawah Tama yang justru tidak banyak orang kenal. Anita tak henti-hentinya tersenyum mendengarkan cerita itu. Sosok pria seperti ini memang sangat mudah membuat wanita manapun terpesona. Apalagi wanita kuat seperti Anita. Dia hanya mau dengan laki-laki yang lebih kuat darinya. Apalagi yang teramat jauh kekuatannya di atasnya. Tentu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di wajahnya. Anita teramat senang membayangkannya. Melihat wajah putrinya memerah, Albert sedikit terkejut. Dia segera menyadari bahwa putrinya itu memiliki ketertarikan pada Tama. Albert pun mencoba memecah lamunan putri kesayangannya itu. Memem, Anita, Papa akan menyiapkan bahan-bahan obatnya. Kalau sudah siap, besok pagi-pagi kamu antar ke Pak Tama. Aku, tanya Anita yang tampak terkejut. Pa, bukannya Papa yang mau mengantarnya sendiri. Kenapa tiba-tiba suruh aku yang antar? Albert tersenyum dan menjawab, kamu perempuan muda, usiamu sama Pak Tama hampir sama. Kalian sama-sama muda, mungkin kalau ngobrol-ngobrol lebih nyambung. Jeda sesaat, Albert kembali bicara. Sejujurnya yang ingin Papa bilang ke kamu adalah kamu jangan lihat bahwa Pak Tama memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. Tapi coba lihatlah yang lain. Pak Tama sangat rendah hati. Dia bersikap layaknya menantu yang baik di keluarga Haris. Dan itu sudah bertahun-tahun Iho. Anita mengangguk. Oh iya, aku pernah mendengar itu. Pak Tama sangat hebat. Kenapa mau menjadi menantu di keluarga Haris ya? Kan bisa saja memilih yang lebih punya nama kan? Albert menghela nafas dan memberikan gestur setuju. Itulah yang membuat Papa heran dengan Pak Tama. Kalau dibilang karena mencintai Alena, itu tetap saja tidak bisa dimengerti. Papa mendengar orang-orang di luar sana berkata bahwa Pak Tama dan Alena itu tidak dianggap di keluarga besar Haris. Ibunya Alena kepada orang-orang berkata bahwa Pak Tama hanya di rumah terus. Menganggur, bahkan tidak diperbolehkan naik ke ranjang Alena. Hanya boleh tidur di lantai. Anita terkejut luar biasa. Kejam sekali menyuruh Pak Tama tidur di lantai dan menyebarkan berita seperti itu ke orang-orang. Mereka semua tidak mengerti tentang siapa Pak Tama sebenarnya. Yang Papa tahu, itu adalah cara Pak Tama menyembunyikan diri sekaligus untuk menempa kemampuan dirinya. Ini berbeda dengan kebanyakan orang di dunia yang senang memamerkan kehebatannya. Semakin hebat semakin bangga, dan mungkin menjadi semakin semena-mena kepada orang lain. Albert tampak serius mengatakan itu. Iya ya, Pak Tama memang benar-benar luar biasa, kata Anita dengan penuh kekaguman. Albert menatap lekat-lekat mata Anita dan berkata dengan penuh kesungguhan, anakku. Tidak lama lagi mungkin orang-orang akan menyadari kehebatan Pak Tama. Saat itu mungkin Pak Tama akan menjadi sangat terkenal. Semua orang di Jakarta akan tahu siapa Pak Tama. Keluarga-keluarga besar pasti akan mencoba merangkul Pak Tama dengan cara menjodohkannya dengan putrinya yang paling cantik. Sebelum itu terjadi, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini lebih dulu. Maka, antarkan obat itu nanti padanya. Anita tersipu malu dan berpura-pura bodoh. Papa, ngomong apa sih? Kesempatan apa? Aku tidak mengerti. Masih bertingkah bodoh di depan Papa. Albert menangkap jelas kepura-puraan itu. Papa tahu, kamu sangat mengagumi Pak Tama. Ya kan? Wajah Anita mulai sedikit memerah. Diam sejenak.
Dia kemudian perlahan mengangguk. Albert tersenyum lalu kembali berkata, Papa punya firasat bahwa naga besar seperti Patama tidak akan betah berlama-lama di sangkar kecil milik keluarga Haris. Suatu saat pasti dia akan meninggalkan keluarga Haris. Oleh karena itu, kamu harus menyiapkan diri dari sekarang. Raih perhatiannya, jalin hubungan yang dekat dengannya. Anita terlihat bingung dan tak sanggup menjawab. Albert pun melanjutkan kata-katanya lagi. Kalau Patama bisa menjadi bagian dari keluarga Hermawan, maka keluarga ini akan aman secara finansial bahkan hingga 7 turunan nanti. Patama bisa mendatangkan kesejahteraan dan popularitas untuk keluarga kita. Kita harus mewujudkan cita-cita leluhur kita agar keluarga Hermawan bisa menjadi keluarga termasyhur di Jakarta. Atau bahkan Indonesia. Jika itu terjadi, tentu arwah-arwah leluhur akan bahagia melihat kita dari atas sana. Kita pun juga pasti akan senang. Mendengar itu, hati Anita sedikit bergetar. Dia pun bergegas menghapus perasaan malunya. Anita membenarkan kata-kata papanya. Ini bukan soal cinta atau perasaan antara dua remaja. Ini jauh lebih kompleks dari itu. Ini adalah tentang apakah bisa menaklukkan sang naga. Naga yang teramat besar. Menaklukkan lalu membawanya ke dalam keluarga besarnya. Kesempatan langka ini belum tentu akan terulang lagi dalam ratusan tahun. Banyak keluarga yang berkembang lalu jatuh sebelum 7 generasi. Namun ada juga yang bertahan lebih dari puluhan generasi. Tapi tidak melangkah maju ke depan. Barangkali saat ini keluarga Hermawan masuk ke kategori terakhir itu. Kalau keluarga Hermawan bisa mendapatkan Tama, maka reputasi keluarga ini akan meningkat drastis. Ini benar-benar kesempatan langka, yang mungkin butuh waktu 100 tahun lagi untuk bisa mengulanginya. Dan sekarang, kesempatan telah datang. Datang langsung ke tangannya. Bisa digenggam ataupun juga lepas. Jika terlepas, maka mungkin keluarga Hermawan kelak akan terus menyesalinya. Namun jika berhasil digenggam, kemungkinan keluarga ini akan terus bertahan bahkan semakin berjaya. Misi keluarga ini membuat Anita mantap untuk melangkah dan mengambil kesempatan itu. Pa, tolong segera siapkan obatnya. Aku akan mengantarkannya ke Patama, kata Anita dengan penuh semangat. Albert mengangguk dan tersenyum bahagia. Kamu harus berpakaian anggun dan dandan yang cantik. Di Jakarta ini, Papa yakin banget kalau kamu adalah salah satu perempuan yang tercantik. Kalau kamu berpakaian dan dandan yang tepat, Patama pasti akan mulai memperhatikanmu. Anita lagi-lagi merasa malu. Namun dia merasa semakin bersemangat mendengar kata-kata papanya itu. Pa, jangan khawatir, aku mengerti tentang itu, kata Anita dengan penuh senyum. Albert mengingatkan Anita, besok kamu akan ketemu dengan Patama. Jangan lupa untuk menyampaikan salam dari keluarga Hermawan. Kami di sini sangat menghormati Anda dan berharap bisa semakin akrab. Kasih tahu juga padanya bahwa keluarga kita memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun tentang obat-obatan Tiongkok. Jadi, bahan obat-obatan apapun yang dibutuhkan oleh Patama, kita pasti bisa menyediakannya. Lalu, setelah kamu mengatakan itu, jangan lupa juga untuk bilang, Patama jika Anda berkenan memberikan obat ajaib itu, maka keluarga Hermawan dari semua generasi akan berhutang budi pada Anda. Setelah mengatakan itu, Papa yakin Patama pasti tidak akan menolak. Bab 160. Koper dan obat. Saat pagi tiba, ponsel Tama tiba-tiba berdering tepat saat dia hendak pergi membeli sayuran. Rupanya itu telepon dari Anita. Pak Tama, apa Anda ada di rumah? Tanya Anita dengan lembut. Iya, ada apa? Tama menjawab dengan santai. Papa memintaku untuk mengirim beberapa bahan obat untuk Bapak. Katanya sih dari Bu Linda. Kalau Bapak ada waktu, saya akan mengirimkannya sekarang. Saat itu Alena sudah pergi ke studionya untuk bekerja. Sementara ayah mertuanya tengah mengantar istrinya melihat progres renovasi villa di Evergrande Land. Jadi, Tama sendirian di rumah. Boleh, silahkan. Jawab Tama tanpa basa-basi. Anita pun senang dan buru-buru berkata, baik, Pak Tama, kalau begitu saya ke sana sekarang. Tak lama, hanya berselang beberapa menit saja. Terdengar suara ketukan pintu. Tama membuka pintu dan segera melihat sosok wanita berambut panjang terurai dengan syal warna hitam dan baju panjang warna krem. Anita tampak sangat mempesona dan anggun. Dia berdiri di depan pintu dengan salah satu tangan memegangi handle koper. Wajahnya memerah sebagai tanda dia sedikit malu.
Selamat pagi, Pak Tama. Apakah Anda masih mengingat saya? Tanya Anita dengan sedikit gugup. Sejak ayahnya mengatakan bahwa Tama akan dapat mengangkat derajat keluarga besarnya, Anita semalaman menjadi gelisah dan susah tidur. Dia terus memikirkan sosok yang bernama Tama itu, yang memiliki usia sepantaran dengan dirinya. Gadis mana yang tidak terpikat padanya? Pria muda, tampan, kaya, dan juga hebat. Wanita manapun pasti mendambakan sosok suami seperti dirinya. Anita telah lama mencari lelaki yang sesuai dengan idealismenya. Namun dia tidak pernah mendapatkannya sama sekali sampai akhirnya dia bertemu dengan Tama. Anita pun langsung jatuh hati. Sebelum ayahnya menceritakan lebih lanjut tentang Tama semalam, Anita sudah lebih dulu tenggelam dalam bayang-bayang pria misterius itu. Di teras rumah keluarga Haris. Tama tidak tahu mengapa Anita tampak segugup itu. Terakhir kali dia bertemu dengan wanita ini, Anita terlihat sangat keras, galak, dan mungkin juga kejam. Tapi kenapa hari ini dia tampak berbeda 360 derajat? Cabai rawit pedas tiba-tiba berubah menjadi timur segar dan enak. Penasaran, Tama pun bertanya, ada apa denganmu hari ini? Kamu tampak berbeda dari sebelumnya. Pak Tama, maafkan saya yang bertindak bodoh dan sembrono pada Anda waktu itu, kata Anita dengan wajah tertunduk. Tama tersenyum lalu berkata, ada perubahan drastis pada dirimu. Diam sejenak, Tama lalu mempersilakan Anita untuk masuk. Sebaiknya kita ngobrol di dalam saja. Silakan. Anita mengangguk dengan cepat, lalu berjalan masuk sambil menarik kopernya. Tama melihat Anita susah payah menarik koper berukuran sedang itu. Anita memiliki tenaga dan kekuatan yang lebih besar dibanding wanita lain. Tapi dia masih terlihat kepayahan menarik koper itu. Sepertinya koper itu memang berat. Apa yang ada di dalam kopermu? Berat banget ya? Tanya Tama penasaran. Pak Tama, ini adalah bahan-bahan obat yang disiapkan Papa untuk Anda. Ini semua adalah bahan-bahan dengan kualitas terbaik, kata Anita sambil meletakkan koper itu di lantai ruang tamu. Lalu membukanya. Benar saja, Tama mengenali itu semua dan memang bahan-bahan obat dengan kualitas terbaik. Tama pernah membeli bahan-bahan itu sebelumnya sehingga dia sangat familiar. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Bagaimana papamu bisa mendapatkan begitu banyak bahan-bahan obat berkualitas tinggi ini? Anita tersenyum dan mencoba menjelaskan dengan penuh semangat. Pak Tama, keluarga kami mengelola banyak bisnis. Salah satunya adalah obat-obatan tradisional. Leluhur kami berdagang obat sejak di Tiongkok masih berdiri dinasti Qing. Mereka mencari dan mengumpulkan sendiri bahan-bahan itu. Kemudian diangkut sendiri juga ke ibu kota untuk dijual kepada para bangsawan kerajaan. Lalu bisnis ini berjalan turun-temurun hingga ada di Jakarta. Melihat ekspresi Tama yang terlihat heran, Anita pun melanjutkan lagi kata-katanya. Semalam Papa memintaku untuk memberikan ini untuk Pak Tama. Suatu saat nanti kalau Pak Tama ingin membeli bahan obat tertentu Anda dapat menghubungi kami secara langsung. Keluarga Hermawan akan memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pak Tama. Tama masih tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Semenjak dia tanpa sengaja menemukan kitab sakti hitam putih, dia terus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak keterampilan terkait obat-obatan yang telah dia kuasai. Namun masih ada banyak lagi yang belum dia pelajari. Karena kesulitan mendapatkan bahan-bahannya, Tama masih tidak percaya bahwa rupanya keluarga Hermawan adalah penguasa obat-obatan tradisional di Jakarta. Tanpa diduga pula, bisnis itu telah berjalan turun-temurun selama berabad-abad. Inilah yang dicari Tama selama ini. Tama pun terlihat sangat gembira. Dia pun tersenyum lebar dan berkata, luar biasa, kelak dengan bantuan keluarga Hermawan, aku akan lebih mudah dalam membuat obat-obatan herbal. Mendengar itu, Anita tergetar hatinya, dan tanpa ragu-ragu dia langsung berlutut di lantai. Tama terkejut. Hei, Anita, kamu ngapain? Tanya Tama sambil mundur beberapa langkah. Anita berkata sambil setengah bersujud. Pak Tama, saya mendengar bahwa Anda akan membuat obat ajaib. Saya memohon, agar Anda juga. Kata-katanya Anita tersendat lalu berhenti. Anita terbiasa dimanja sejak kecil dan dia terbiasa untuk dihormati. Tidak pernah dia meminta sesuatu hingga memohon-mohon seperti ini. Oleh karena itu, dia sangat malu untuk meminta sesuatu. Tama melihat Anita yang tak sanggup berkata-kata lagi.
Tapi Tama paham kemana arah pembicaraan itu akan dibawa. Maka Tama pun mencoba untuk memecah kegugupan Anita. Apa papapmu juga membutuhkan obat ajaib? Mendengar pertanyaan itu, Anita pun mengangguk. Dia pun buru-buru berkata, kalau Pak Tama keberatan, kami tidak akan memaksa. Tama tersenyum. Obat ajaib. Tama hanya sedang mempersiapkan beberapa ramuan obat untuk diberikan kepada Dr. Wisnu. Obat mana yang disebut obat ajaib? Obat itu adalah klasifikasi obat paling mudah dan paling rendah yang ada di dalam kitab sakti hitam putih. Obat itu mudah untuk dibuat. Selama ada bahan bakunya, pembuatannya pun hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Keluarga Hermawan memintanya untuk membuat obat sederhana itu. Tentu saja dia tidak akan menolaknya. Hal yang paling penting adalah bahwa kelak dia dapat memanfaatkan keluarga Hermawan untuk menyediakan bahan-bahan obat apapun yang dia kehendaki. Tama tidak menjawab selama beberapa saat. Wajah Anita tampak memerah. Dia merasa sangat malu memohon-mohon seperti itu. Tapi tanpa diduga, Tama menekuk lututnya dan merendahkan dirinya sejajar dengan Anita. Lalu berkata, kalau papamu menginginkan obat itu, tenang saja, aku bisa membuatkan untuknya. Betulkah, Pak Tama? Anita terkejut sekaligus bersemangat. Iya, betul. Melihat wajah manismu menunduk dan memohon seperti itu, aku tidak sanggup menolaknya, jawab Tama sambil tersenyum sumringah. Tama mengatakan itu dengan niat bercanda. Tapi rupanya Anita menganggapnya lain. Seketika jantungnya berdegup kencang. Aku akan buatkan 2 obat untuk keluargamu, kata Tama dengan ringan. Bersambung.